Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini mengenai Wireless Application Protocol. Wireless Application Protocol atau yang disingkat dengan WAP adalah standar atau protokol lama yang digunakan untuk mengirim dan menyajikan informasi nirkabel ke telepon seluler atau perangkat nirkabel lainnya. WAP akan membawa informasi secara online melalui jaringan internet. Dengan adanya WAP, berbagai informasi dapat diakses dengan mudah tanpa harus terhubung dengan jaringan kabel. Untuk akses WAP itu terdiri dari 3. Yang pertama itu perangkat wireless yang mendukung sistem WAP. Yang kedua, WAP gateway yang bekerja dengan perantara. WAP gateway ini akan mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke internet dan dapat memformat konten yang dikirim ke perangkat agar sesuai dengan ukuran layar yang digunakan. Yang ketiga, server sebagai sumber dokumen. Dokumen yang berada di dalam website dapat berbentuk HTML ataupun WML. Untuk HTML nanti akan diterjemahkan terlebih dahulu oleh gateway yang agar dapat menyesuaikan dapat perangkat pada WAP. Berikutnya cara kerja WAP Wireless Application Protocol. Berikut adalah proses yang terjadi ketika pengguna mengakses situs web menggunakan perangkat yang mendukung WAP. Pertama, pengguna akan menghidupkan perangkat wireless seperti ponsel dan membuka browser WAP ini. Yang kedua, perangkat akan mengirimkan radio sinyal untuk mencari servis dari provider. Yang ketiga, koneksi tersambung dengan layanan provider. Yang keempat, pengguna memilih situs web yang diinginkan dikunjungi atau dilihat. Yang kelima, perangkat akan mengirimkan permintaan ini ke server gateway menggunakan protokol WAP. Selanjutnya, gateway akan bertanggung jawab untuk menerjemahkan permintaan WAP ke permintaan HTTP biasa. Server gateway kemudian akan membuat kode data HTTP sebagai WML. Data berkode WML dikirim kembali ke perangkat Anda. Anda dapat melihat situs web dengan versi nirkabel dari halaman web yang Anda pilih. Antara gateway dan klien terdapat beberapa task yang diimplementasikan serta menjadi bagian dari WAP protokol stack. WAP protokol stack terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama itu WAE atau Wireless Application Environment. WAE ini menyediakan alat menggunakan pengembang konten internet nirkabel. Di dalamnya terdapat WML script, menjadikan bahasa scripting yang digunakan WAP. Yang kedua WSP, Wireless Session Protocol. WSP ini bertugas untuk memeriksa format data, konversi data, serta pengkodean yang ditransmisikan. Yang ketiga itu WTP, Wireless Transaction Protocol, di mana WTP ini merupakan pengecekan apakah data berhasil dikirim atau belum. Yang keempat itu WTLS, Wireless Transport Layer Security, merupakan layar keamanan atau layar security dilakukan oleh proses enkripsi daya penggunaan data sensitif. WTLS memiliki fungsi yang hampir sama dengan TLS atau Transport Layer Security atau TCP. Yang terakhir itu WDP, Wireless Datagram Protocol, di mana data WDP ini merupakan layar transport mengontrol transmisi data apakah menggunakan mekanisme UDP yang bersifat connectionless atau mobile IP yang bersifat connection oriented. Yang terakhir itu network carrier, dapat berupa teknologi apapun yang dapat digunakan oleh jaringan wireless. Network carrier digunakan untuk mengirim informasi yang disediakan pada layar WDP.
Selanjutnya kekurangan WAP. Yang pertama itu konfigurasi telepon seluler untuk servis WAP masih tergolong sulit. Yang kedua, jumlah telepon seluler yang mendukung WAP terbilang sedikit. Dan yang ketiga itu merupakan protokol yang lain seperti SIM Application Toolkit dan Mobile Station Application Equation Environment atau MXC secara luas didukung dan dirancang untuk bersaing dengan WAP. Baik, itu saja presentasi dari saya tutup. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Baik, menurut Anda, apa keunggulan dari berbisnis menggunakan jaringan telekomunikasi? Terima kasih. baik, terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Izin bertanya. Baik, Perkenalkan, Mas, saya Dede Balik. Di sini saya akan bertanya tentang apakah WAP juga termasuk ke dalam akses point? baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Baik, mungkin itu saja pertanyaannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Puji tentang menurut Anda apa keunggulan dari berbisnis menggunakan jaringan telekomunikasi. Untuk saat ini jaringan telepon dan komputer menggunakan standar internet base sehingga pengiriman data, akses internet, jasa telepon atau seluler dari TV kabel sudah multifungsi dalam satu perangkat. Nah, selain itu juga, baik jaringan suara komunikasi menjadi semakin cepat dan portable, simpel dalam bentuk semakin kecil, semakin berkecepatan tinggi. Dengan adanya jaringan telekomunikasi, maka bisa berkomunikasi secara cepat dengan karyawan atau pelanggan. Selain itu juga menggunakan komputer dan email, internet, sel, ponsel, dan komputer mobil yang terhubung ke jaringan kabel mempermudah pekerjaan kita. Untuk pertanyaan Saudara Dede yang kedua itu, apakah WAP juga termasuk dalam access point? Untuk WAP, wireless access point, yang juga dikenal sebagai access point adalah perangkat keras yang digunakan untuk jaringan area lokal nirkabel untuk mengirimkan dan menerima data. Alur akses menghubungkan pengguna ke pengguna lain. Jaringan juga berfungsi sebagai titik interkoneksi antara WLAN jaringan kabel tetap. Nah, untuk komponen ini bertugas memancarkan dan menerima sinyal dari klien server atau menuju klien server untuk bisa memancarkan sinyal WiFi tersebut. Biasanya access point akan disambungkan ke perangkat seperti router, hub, dan switch melalui kabel internetnya. Mungkin itu saja hasil presentasinya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.